Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran, surat As-Sajdah ayat 16, Allah berfirman, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, ada poin penting yang dapat saya tangkap dari sebuah acara dalam sebuah stasiun televisi swasta, di mana di dalam acara tersebut ada dialog yang sangat menarik antara seorang ustadz dan seorang ibu, yang itu dilakukan pada 2 Februari 2015 yang lalu, antara seorang ibu dan seorang ustadz. Di balik kesuksesan anak, ada seorang ibu yang berjuang untuk anaknya. Di balik kesuksesan dunia yang anak raih, ada air mata dan doa seorang ibu. Ibunda Satya adalah salah satu narasumber pada hari itu. Mereka hidup dengan keterbatasan. Namun begitu, Satya mampu meraih beasiswa semenjak duduk di bangku SMP, hingga akhirnya menyelesaikan S3 di sebuah universitas di Hokkaido, Jepang. Ustadz bertanya kepada sang ibu, selain doa dan ikhtiar, adakah ibadah khusus yang ibu atau Satya lakukan? Lalu sang ibu menjawab dengan sederhana, tidak ada Ustadz. Semuanya tidak ada yang istimewa. Saya melakukan ibadah seperti yang biasa orang lain kerjakan. Hanya saja, saya tipe orang yang tidak suka mengeluh. Semua yang terjadi, manis, pahit, getir, semua saya simpan hingga tiba malam. Pada sepertiga malam, itulah saya tumpahkan semua keluh kesah saya kepada Allah dengan cucuran air mata saya, Ustadz. Nah, inilah pondasi utama dari semua kesuksesan dunia yang diraih Satya sang anak, ucap Ustadz. Bahkan pukul 3 itulah yang saya tunggu-tunggu sepanjang hari, Ustadz. Sang ibu itu menambahkan. Tergambar jelas bahwa komunikasi langsung sang ibu kepada Allah pada sepertiga malam, tanpa penghalang yang membuat sang anak menjadi sukses. Bahkan sang ibu berkata, untuk apa pintar hingga mampu mematahkan langit jika sholat kamu tinggalkan? Demikianlah, sholat pun menjadi pondasi utama dalam kehidupan. Acara tersebut Ustadz tutup dengan memberi 3 doa Nabi Ibrahim untuk keturunannya. Pertama, doa meminta anak soleh. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk anak yang soleh. Dari surat As-Saffat 100. Yang kedua, doa menjadi teladan dalam sholat. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim 40. Dan yang ketiga, doa untuk anak-anak keturunan. Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini, Mekah, negeri yang aman, dan jadikanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Surah Ibrahim 35. Dari narasi di atas, kita dapat memetik beberapa hikmah. Yang pertama, salah satu doa yang tidak tertolak adalah doa seorang ibu untuk anaknya. Yang kedua, sholat tahajud adalah satu-satunya
sholat sunnah yang disebut di dalam Al-Quran. Yang ketiga, hanya orang pilihan yang mampu istiqomah melaksanakan sholat tahajud. Dan yang keempat, Abu Thalib Al-Makki berkata, ada 3 hal yang bisa menghalangi seorang hamba dari melakukan sholat malam atau yang menjadikannya lalai dalam waktu sekian lama. 3 hal tersebut adalah menyantap makanan yang subhat, melakukan perbuatan dosa terus-menerus, dan dunia yang dominan di hatinya. Sahabat Mercusuar Hati yang berbahagia, mudah-mudahan narasi ini dapat menginspirasi, dapat kita jalankan dalam kita menunjang keberhasilan anak dan cucu kita dalam meraih cita-cita masing-masing ke depan. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.